Pekabaran Sabat hari ini berjudul Bulan Baru dan Sabat. Adakah bulan baru berhubungan dengan hari Sabat? Karenanya, pekabaran hari Sabat ini berupa pelajaran, dan semoga ada yang saudara sekalian dapat ambil sebagai makna rohani bagi kehidupan masing-masing. Sebelum kita pelajari tentang bulan baru dari Alkitab, mari kita pelajari beberapa kutipan dari tulisan Roh Nubuat serta pendukungnya tentang hari Sabat yang benar. Sebab kutipan-kutipan ini tidak pernah disampaikan oleh saudara-saudara kita yang memelihara Sabat lunar. Kutipan pertama kita baca dari The Great Controversy edisi 1888, halaman 690 paragraf 1. Dikatakan di sana, masih ada pemelihara Sabat Alkitab di Abyssinia. Joseph Wolf dalam jurnalnya pada tahun 1838 yang menceritakan kunjungannya ke negara tersebut mengatakan bahwa hari Sabat orang Yahudi, yaitu hari Sabtu, dipelihara secara ketat di antara orang Abyssinia di provinsi Hamasien. Abyssinia adalah kerajaan atau kekaisaran Ethiopia. Di Ethiopia ada pemelihara hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Alkitab juga menyatakan tentang sida-sida dari Ethiopia yang bertobat dan dibaptiskan dalam nama Yesus. Kemudian, di zaman kegelapan ada pernyataan berikut ini dalam The Spirit of Prophecy, volume 4, halaman 180, paragraf 2. John Frith yang membantu Tyndale dalam menerjemahkan kitab suci dan menjadi martir karena imannya menyatakan pandangannya mengenai hari Sabat. Orang-orang Yahudi mempunyai firman Allah untuk hari Sabtu mereka, karena hari itu adalah hari ketujuh, dan mereka diperintahkan untuk merayakan hari ketujuh itu dengan khidmat. Para reformator memahami bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, dan itu berdasarkan firman Tuhan yang mereka terjemahkan saat itu agar bangsa mereka mengerti dan bisa membaca Alkitab. Satu lagi kita baca tentang orang-orang Waldensia. The Great Controversy edisi 1888 halaman 65 paragraf 1. Melalui zaman kegelapan dan kemurtadan, terdapat kaum Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung sebagai penyembahan berhala, dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Dikatakan orang-orang Waldensia adalah pemelihara hari Sabat yang benar. Nah, hari apakah hari Sabat yang benar itu? Roh Nubuat menjawab, Nyonya White menuliskan kesaksiannya yang sudah pernah kita baca, tapi kita perlu baca kembali untuk melihat hubungannya dengan pengalaman orang Waldensia. Dituliskan dalam Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, halaman 85, paragraf 3 dan 4. Ketua Bates, yaitu Joseph Bates, beristirahat pada hari Sabtu, hari ketujuh dari minggu itu, dan dia mendesaknya agar kita perhatikan sebagai hari Sabat yang benar. Jadi Joseph Bates menyatakan bahwa hari Sabat yang benar adalah hari Sabtu. Tetapi Nyonya White punya pandangan lain saat itu. Dia katakan, saya tidak merasakan pentingnya hal itu dan berpikir bahwa dia salah dalam memikirkan perintah keempat lebih daripada 9 perintah lainnya. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan tentang bait suci sorgawi. Ka'bah Allah terbuka di sorga, dan saya diperlihatkan tabut Allah yang ditutupi dengan tahta rahmat. Joseph Bates mengabarkan hari Sabat, hari ketujuh adalah hari Sabtu. Perhatikan Nyonya White tetap gunakan kata Saturday dalam bahasa Inggris. Dia tidak ganti. Nah, awalnya Nyonya White merasa tidak penting sebab dia berpikir tidak bisa meninggikan satu hukum lebih dari yang lain. Apa yang terjadi? Yesus memberi Nyonya White penglihatan
Nyonya White melihat Ka'bah sorgawi terbuka, khususnya bilik yang maha kudus, dan melihat tabut perjanjian di sana. Kemudian dalam paragraf 5, dia mengatakan, Yesus mengangkat tutup tabut, dan saya melihat loh-loh batu di mana ke-10 perintah itu ditulis. Saya kagum ketika saya melihat perintah keempat di tengah-tengah 10 sila, dengan lingkaran cahaya lembut melingkari itu. Kata malaikat itu, ini adalah satu-satunya dari 10 yang menjelaskan Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam penglihatan itu, Yesus menunjukkan kepada Nyonya White pentingnya hukum keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang dimaksudkan adalah hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Itu sebabnya Joseph Bates menyampaikan kepada para pionir kita. Yesus tidak menjelaskan bahwa Saturday itu adalah dewa Roma, dan karenanya jangan gunakan kata Saturday, tapi gunakanlah bulan. Yesus tidak bilang itu kepada Nyonya White. Yang Yesus jelaskan bahwa yang Joseph Bates sampaikan kepada kamu, Nyonya White, adalah benar. Bahwa hari Sabat yang benar adalah hari Sabtu, yang saat itu disebut Saturday. Jadi jelas bahwa hari Sabat adalah hari ke-7, hari Sabtu. Inilah yang Roh Nubuat berulang-ulang nyatakan. Masih banyak kutipan lainnya, namun kutipan pembuka ini sudah cukup untuk menyatakan kebenaran. Sekarang kita masuk ke dalam Alkitab, khususnya tentang bulan baru. Dan kita lihat nanti dengan apa yang Roh Nubuat telah sampaikan tentang hari ke-7, hari Sabtu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia, khususnya terjemahan baru edisi pertama, terdapat 23 ayat yang menyatakan tentang bulan baru. 22 dalam Perjanjian Lama dan 1 dalam Perjanjian Baru. Sementara dalam bahasa Inggris, khususnya versi King James, hanya 18 ayat yang menyatakan bulan baru. Yang lainnya hanya menyebut bulan saja. Mari kita lihat perbandingannya. Kita tidak akan baca semua, tetapi akan melihat contoh-contoh dari penerjemahan dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Ini 4 yang pertama. Dalam bahasa Indonesia, dalam Bilangan 28 ayat 14 dikatakan bulan baru. Tetapi dalam bahasa Inggris tidak disebutkan new month atau new moon. Hanya the months atau bulan-bulan. Kemudian dalam Bilangan 29 ayat 6, bulan baru. Dalam bahasa Inggris hanya disebut month atau bulan. Kemudian dalam 1 Samuel 20 ayat 5 dikatakan bulan baru. Nah, dalam bahasa Inggris baru diterjemahkan dari new moon. Kemudian 1 Samuel 20 ayat 18 ada bulan baru dan dalam bahasa Inggris juga ada new moon. Di dalam bahasa Inggris tidak semua ada new moon-nya. Meskipun nanti kita lihat kata aslinya sama. Ada lagi yang berikutnya ini, ada 1 Samuel 20 ayat 14, ayat 27, ayat 34, ada 2 Raja-Raja 4 ayat 23. Dalam bahasa Indonesia menyatakan bulan baru. Dalam bahasa Inggris ada yang bulan baru, ada yang hanya bulan saja, tidak menggunakan bulan baru. Kemudian dalam 1 Tawarik 23 ayat 31, 2 Tawarik 2 ayat 4, 2 Tawarik 8 ayat 13. Semua yang menyatakan bulan-bulan baru. Dalam bahasa Inggris juga berkata yang sama, new moons, bulan-bulan baru. Selanjutnya, bagian akhir. Dikatakan ada bulan-bulan baru, tapi dalam bahasa Inggris tetap sama, new moons. Ya. Jadi ada yang diterjemahkan sama, ada yang tidak. Dan 3 ayat terakhir, bulan baru dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada bulan baru, ada hanya bulan saja. Ya. Dan yang bagian akhir adalah dalam bahasa Indonesia dikatakan bulan baru, tapi dalam bahasa Inggris juga ada yang bulan dan bulan-bulan baru. Ya. Ini hanya untuk membandingkan bahwa ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mayoritas bulan baru, tapi dalam bahasa Inggris tidak. Hanya bulan saja. Perhatikan katanya, yaitu dalam penulisannya
kita baca Kodes. Tapi dalam bahasa Ibrani membacanya tidak pakai K, tapi langsung H, Hodes. Ya. Nah, Hodes ini artinya bulan. 254 kali digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kemudian bulan baru 20 kali, bulanan 1 kali, lalu satu lagi atau yang lain 4 kali. Jadi kata Kodes atau Hodes ini artinya adalah bulan yang paling utama. Umumnya kata bulan umumnya Hodes ini yang bermakna bulan, umumnya digunakan untuk penanggalan. Contohnya bulan Januari, bulan pertama, bulan kedua, itulah digunakan kata Hodes. Ya. Lalu ada bulan baru 20 kali, lalu ada bulanan dan satu lagi atau yang lain. Nah, kita lihat contohnya untuk menggunakan bulan sebagai penanggalan. Kejadian 7 ayat 11. Dikatakan, pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan atau Hodes yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu atau Hodes itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Jadi kata Hodes di sini bukan bulan baru. Karena apa? Tanggal 17 sudah berjalan bulan kedua itu. Disebut Hodes atau bulan menyatakan itu adalah penanggalan. Tanggal 17 bulan kedua. Ya. Berikutnya Kejadian 29 ayat 14. Kata Laban kepadanya, sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku, maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Genap Hodes. Ya. Jadi Hodes di sini bukan bulan baru, bukan tanggal 1 bulan baru, bukan. Dia sudah tinggal sebulan lamanya. Karena Hodes ini untuk penanggalan, penetapan waktu. Ya. Bukan bulan yang sebenarnya. Lalu bagaimana dengan Yesaya 66 ayat 23, ayat yang merupakan andalan atau kesukaan kaum Sabat lunar. Ya. Saudara-saudara kita yang merayakan Sabat lunar senang dengan ayat ini, sebab dikatakan apa? Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Inilah mereka punya dasar bahwa pentingnya memahami dan melihat bulan untuk menentukan Sabat. Sebab di dunia baru nanti, bulan berganti bulan, Sabat berganti Sabat. Ya. Tetapi perhatikan asal muasal kata bulan dan Sabat dalam ayat ini. Mengapa Sabat diterjemahkan dari kata Hodes yang sama dengan bulan? Ya. Ini tentunya jarang dibahas atau tidak disampaikan oleh saudara-saudara kita kaum lunar. Berikut penjelasannya. Dalam bahasa Inggris, kalau kita perhatikan, from one new moon to another. Bukan from one new moon to new moon, bukan. One new moon to another. Another sama juga dengan Hodes. Sebab Hodes artinya satu lagi atau yang lain, yang berikutnya. Kemudian, from one Sabbath to another. Bukan from one Sabbath to one Sabbath, bukan. From one Sabbath to another, to Hodes, satu lagi. Jadi Nabi Yesaya mau menyampaikan kita akan berbakti dari satu Sabat kepada yang berikutnya. Dari satu bulan kepada yang berikutnya. Ya. Jadi di sini kita perlu pahami makna kata Hodes tadi. Ya. Agar jangan kita aplikasikan semuanya kepada bulan baru atau hubungannya dengan bulan baru, tidak demikian. Karena kata Hodes punya 4 makna. Perhatikan juga Amos 4 ayat 7. Nanti kita akan kembali juga ke ayat ini, tapi kita sedang mempelajari kata Hodes. Amos 4 ayat 7 berkata, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Perhatikan di sini katakan 3 bulan, 3 Hodes. Artinya Hodes ini penetapan waktu ada 3 bulan. Lalu di kota yang
lain, kota Hodes. Apakah ini kota yang baru atau kota bulan baru? Bukan, karena Hodes artinya satu lagi atau yang lain. Jadi kata Hodes bisa digunakan kepada kota, bahwa menyatakan ada kota yang lain. Ya. Bisa kita lihat di sini baru beberapa ayat, bila kita mengandalkan kata bulan baru sebagai dasar perhitungan hari Sabat, tidak kuat. Sebab artinya dapat berubah sesuai konteks, dan sebenarnya hari bulan baru juga berubah-ubah. Berikut kalender lunar, dan kita ambil contoh dari tahun 2022. Perlu diketahui, perlu kita memahami, mungkin yang belum mendalami, bahwa saat dikatakan bulan baru, sebenarnya bulannya tidak kelihatan. Ada yang tahu itu? Mungkin pelaut tahu ya. Di sini ada Om Wakung dari pulau, biasanya tahu kalau lihat bulan. Bulan baru itu tidak kelihatan bulannya. Bulan baru itu bukan purnama. Ya, itulah yang Islam coba lihat, hilalnya itu. Ya, karena bulannya tidak kelihatan. Nanti bulan mulai kelihatan, ada progresnya, ada tahapnya, ada fasenya. Yaitu bulan sabit, kemudian setengah, 2/3, sampai pada akhirnya purnama. Ya, itulah sebabnya di atas ditunjukkan itu. Nah, dalam kalender lunar, penentu awal itu adalah bulan baru, di mana bulan tidak kelihatan. Ya. Seperti di sini tanggal 2, tanggal 1 Februari, tanggal 2 Maret, nah April tanggal 1, kemudian Mei, dia sudah dimulai tanggal 30 April. Bisa lihat kenapa di penanggalan lunar mereka suka menghilangkan hari pertama dan hari terakhir. Karena itu, bulan baru untuk Mei itu ada di April. Dia masuk 9, lalu bulan barunya Juni juga ada di Mei. Demikian juga bulan Juli, bulan barunya ada di Juni. Dan dari setiap bulan baru kepada tahap berikutnya memakan beberapa hari. Dari bulan baru yang tidak kelihatan sampai kepada purnama umumnya 15 hari. Ya. Umumnya 15 hari. Itulah sebabnya mereka hitung menjadi 1 bulan. Ya. Tetapi sebagaimana yang kita sudah pelajari pada Sabat lalu, perhitungan lunar ini mereka hitung sampai pada 12 bulan, menjadi berapa kemarin? Masih ingat? 354 hari. Ya, 11 hari kurang dari kalender solar, kalender matahari. Kalender matahari menggunakan dasar bumi mengelilingi matahari. Ya. Kalau kalender lunar menggunakan konsep bulan mengelilingi bumi. Nah ini dia. Rupanya bulan mengelilingi bumi ini meskipun dia 30 hari, tapi kalau dikali 12 jumlah harinya masih kurang dengan yang bumi mengelilingi matahari. Oleh karena itu mereka harus sesuaikan. Kurang lebih 11 hari. Orang Yahudi mereka tambah 1 bulan, namanya Adar 2. Jadi tadinya 12 bulan mereka tambah jadi 13. Supaya apa? Supaya selaras dengan solar. Kalender solar. Mereka menggunakan kalender lunar, tapi supaya selaras dengan solar mereka tambah 1 bulan. Dan dalam 19 tahun ada 7 bulan mereka tambah. Atau kita punya istilah 7 bulan kabisat. Ya. Ini satu hal yang menarik yang perlu saudara sekalian perhatikan. Kenapa? Karena meskipun mereka menggunakan kalender lunar, tapi mereka tetap berusaha menyesuaikan dengan kalender solar. Sebab jumlah hari lunar kurang dari solar. Sementara kenyataannya bumi itu mengelilingi matahari. Dan itulah 1 tahun yang sebenarnya. Jadi kalau dibilang kalender matahari, jangan langsung berpikir, oh itu kalender kafir. Kalender penyembah dewa matahari. Tidak. Memang Tuhan menciptakan dunia ini berputar mengelilingi matahari. Dan itulah 1 tahun. Sayangnya yang menemukan bukan orang Advent. Yang menemukan orang di Timur Tengah sana, ya, atau orang yang bukan penyembah Allah. Sama seperti
komputer dengan HP. Yang menemukan bukan orang Advent, tapi orang Advent pakai. Harus jangan pakai, karena itu penyembah, bukan orang-orang penyembah Tuhan itu. Ya. Kadang-kadang kita punya pola pikir perlu diperbaiki. Orang-orang ini mempelajari apa yang Tuhan telah ciptakan dan mereka hitung dengan benar. Itu sebabnya digunakan, diterima oleh segala bangsa dan segala budaya. Karena itu adalah ciptaan Tuhan, ilmiah. Kita kembali ke kata Hodes, yang artinya bulan untuk penanggalan. Berbeda dengan bulan yang sebenarnya. Nah, apa kata bulan yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani? Yaitu bulan itu sendiri, ya. Dalam bahasa Ibrani, bulan disebut Yareah, ya. Yang artinya memang bulan, tidak ada arti lain. Sebab itu mengenai bulan, memang bulan yang kita lihat di langit itu. Jadi kalau orang Yahudi lihat bulan di langit, mereka tidak bilang Hodes, Hodes, bukan. Mereka bilang Yareah, ya. Hodes itu untuk penanggalan, untuk penetapan waktu, ya. Supaya kita lihat perbedaan makna dan penggunaannya. Berikut contohnya, Kejadian 37 ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, ini Yusuf yang bermimpi. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, Yareah, ya, bukan Hodes. Dan 11 bintang sujud menyembah aku. Kata Yareah di sini adalah bulan yang sebenarnya. Kemudian, Ulangan 4 ayat 19. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi yang disembah oleh orang kafir itu bukan Hodes, tapi Yareah. Karena Yareah itu adalah bulan yang sebenarnya. Tuhan larang, jangan sembah itu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ayat berikutnya dalam Perjanjian Lama, kita lompat sebentar ke Perjanjian Baru. Khususnya Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat 16 berkata, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kita tidak akan bahas ayat ini secara seluruhnya, kita hanya lihat kata bulan baru. Kata bulan baru dalam bahasa Yunani adalah Numenea. Numenea ini artinya bulan baru dan hanya satu kali digunakan dalam Perjanjian Baru. Yang mana berhubungan dengan hari raya orang Yahudi pada bulan baru. Kalau kita baca Perjanjian Lama, khususnya 5 buku Musa, dikatakan sana pada bulan baru mereka diminta untuk mempersembahkan korban. Ya. Ada juga pengalaman Raja Saul, pada setiap bulan baru dia mengadakan pesta. Daud yang harusnya hadir, dia tidak hadir saat itu. Ya. Jadi pada bulan baru itu ada upacara atau hari raya yang dirayakan oleh orang Yahudi. Inilah yang dimaksudkan dalam Kolose 2 ayat 16. Dan ini hanya satu kali digunakan dalam Alkitab. Karenanya, Numenea ini bukan mengenai bulan itu sendiri, tapi penetapan waktu, kapan kamu merayakan hari raya. Nah, bulan sendiri atau month dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani adalah mane. Tulisannya men, tapi bahasanya mane. Kalau saudara perhatikan tadi, Numenea adalah terdiri dari 2 kata, nu dengan mane. Ya. Nu artinya apa? Baru. Nu, neo, new itu baru. Mane artinya bulan. Ya. Jadi namanya Numenea, bulan baru. Tapi bulan di sini bukan menyatakan bulan yang sebenarnya. Bulan untuk penetapan tanggal atau penanggalan. Jadi bulan baru, sama seperti tadi, Hodes. Ya. Serupa contohnya. Berikut contoh ayatnya digunakan dalam Wahyu 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ya.
42 bulan. Bulan di sini bukan bulan yang di langit, tapi menyatakan masa waktu, penanggalan. Ya. Kalau kita baca ayat-ayat yang lainnya, dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata mane ini semuanya tentang penanggalan atau penggunaan untuk waktu. Kalau kita baca ada dikatakan 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Jadi kalau dikatakan mane atau men tadi itu adalah bulan untuk penanggalan. Selanjutnya bulan itu sendiri atau dalam bahasa Ibraninya yareah tadi, dalam bahasa Yunani adalah selainai, ya, atau dalam tulisannya selene. Bahasanya selainai. Inilah bulan yang sebenarnya atau moon, ya. Berikut contohnya. Matius 24 ayat 29. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan di sini bukan mane tapi selainai. Tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Satu lagi, Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Semoga saudara sekalian semakin sadar bahwa meskipun kita memahami bahasa aslinya, mana untuk penanggalan, mana untuk bulan yang sebenarnya, sama sekali tidak membantu untuk menentukan hari Sabat. Ya. Sebagaimana kita sudah baca semua dan lihat kata-kata aslinya, tidak membantu. Ya. Kita malah jadi bingung, apalagi bagi umat-umat yang sederhana, yang tidak tahu bahasa aslinya. Sebab memang Allah menentukan hari Sabat bukan berdasarkan Hodes, bukan berdasarkan Yarea, atau Numania, atau Selainai, tidak. Dia tidak bilang pelajari bahasa-bahasa itu supaya kamu tahu menetapkan kapan hari Sabat. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Tetapi Tuhan menciptakan hari Sabat berdasarkan hari penciptaan. 6 hari lamanya dia menjadikan langit dan bumi dan pada hari ke-7 dia berhenti. Itulah Sabat Tuhan Allahmu. Sehingga tidak perlu belajar bahasa aslinya. Cukup hitung sejak hari pertama sampai hari ke-6 dan hari ke-7 adalah Sabat. Perhatikan kembali gambar berikut ini tentang fase bulan. Yang pertama ini yang ditandai warna kuning adalah Hodes. Itulah bulan baru. Ya, sementara yang ditandai garis biru yang adalah bulan-bulan itu, itulah Yarea. Yarea itulah bulan. Ya bulan sabit, bulan apa, itulah bulan, itulah Yarea. Tapi kalau Hodes itu sendiri, hanya yang kuning. Yang lainnya tidak bisa disebut Hodes. Karena Hodes itu adalah bulan baru di mana bulan tidak kelihatan. Dan memang dari Hodes yang satu kepada Hodes yang berikutnya, rata-rata 29 atau 30 hari. 29, sekian kalau dalam penghitungan lunar. Nah, perhatikan berikutnya tentang fase bulan juga. Lihat garis warna kuning. Dari Hodes ke bulan setengah. Itu ada 8 hari. Ya. Kemudian dari bulan setengah kepada bulan purnama ada 15 hari. Ya. Di situ mereka bilang 14, ada yang bilang 14, ada yang bilang 15. Kemudian dari bulan purnama kembali setengah, yaitu yang bagian atas, yang warna hijau, ada 21, masuk ke hari 21 atau 22, beberapa orang katakan. Kemudian dari bulan setengah itu kepada Hodes lagi, atau bulan baru lagi, itu yang warna biru. Itu akan tiba di hari ke-29 atau hari 30. Itu sebenarnya tadi perhatikan, ada yang, kalau saya mundur lagi ya, ini ya, ada yang sampai 30 baru bulan baru. Dia bulan baru tanggal 1, berfase dia sampai pada akhirnya tanggal 30. Ini harusnya di sini, tapi ada kalanya dia lebih, bukan 29. Harusnya di sini 29 sudah tidak lagi, dia harusnya ke sini, tapi karena dia 30 baru bulan baru, dia ikut di bulan April. Ya, itu sebabnya dalam penanggalan bulan atau kalender lunar,
Ada 29, ada 30, tapi mereka tidak pernah 31. Ya. Dan 1 dengan 30 itu dihapus atau dianggap tidak ada. Inilah dasar mereka menentukan hari Sabat. Ya. Nanti kita akan lihat. Inilah dasar mereka menentukan hari Sabat. Dalam 1 bulan ada 4 Sabat. Ya. Bulan barunya tidak dianggap, nanti 1 di sini, kemudian 1 di sana, dan 1 di akhir, sebelum bulan baru. Makanya kalau sebelum bulan baru rata-rata tanggal 29, disitulah Sabat mereka. Tanggal 30 mereka tidak anggap, itu dianggap sebagai bulan baru bagi bulan berikutnya. Nah, perhatikan apa yang dijelaskan oleh penganut Sabat lunar mengenai penentuan hari Sabat. Ini saya ambil dari YouTube World Last Chance, ya, yang merupakan salah satu propaganda untuk Sabat lunar. Perhatikan dia punya terjemahan, ya. Karena dia bicara bahasa Inggris, saya bikin terjemahannya di layar. Saya coba bikin cukup besar supaya mudah dibaca, supaya saudara perhatikan dan buktikan apakah itu Alkitabiah atau tidak. Yahuwah knew that man should not work continuously without interruption. Knowing our weakness and our need to rest, as well as our need to obey, he segmented or divided time. The shortest segment of time is the day, divided by daylight and darkness. The next segment of time is the lunation of the moon. After that comes the 4 seasons, the summer and winter solstices, and spring and fall equinoxes that divide a solar year. Each lunation was to be segmented by 4 Sabbaths, 6 work days, with worship on the 7th. Yahuwah loves liberty and desires freedom for all his children. He commanded that the lunation or month be segmented by 4 Sabbaths, but that segmentation was put into the hands of man so that man could show his allegiance to the Elohim of heaven by obedience to the 4th commandment. Inilah ajaran Sabat lunar. Mereka akui bahwa pembagian bulan itu dibuat menjadi 4 Sabat. Pembagian bulan artinya lunation tadi itu. Perputaran bulan itu dibagi jadi 4. Itulah penentuan Sabatnya. Dan itu katanya telah apa? But that segmentation was put into the hands of man, Dia katakan bahwa Yehova itu senang kebebasan. Dan dia berikan anak-anaknya kebebasan untuk membagi itu tadi. Jadi penentuan Sabat dalam 1 bulan menjadi 4 itu diserahkan kepada manusia untuk menunjukkan apakah manusia itu menurut atau tidak. Apakah ajaran ini Alkitabiah? Sama sekali tidak. Ya. Tapi mereka ini adalah salah satu yang diandalkan oleh saudara-saudara kita kaum lunar Sabat. Dan mereka mengajarkan bahwa manusia yang menetapkan. Sebab Tuhan katanya telah menyerahkan. Saya tidak pernah baca dalam Alkitab bahwa Tuhan telah menyerahkan kepada kita untuk menetapkan Sabat dalam 1 bulan. Belum pernah saya baca. Perhatikan juga tadi, dari awal. Dijelaskan bahwa pembagian waktu itu Tuhan telah buat dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Yang terpendek katanya apa? 1 hari. Kemudian setelah 1 hari apa? 1 bulan. Kemudian musim panas, musim semi. Ya. Vernal equinox itu musim semi. Equinox itu sendiri adalah masa di mana malam dengan siang sama panjangnya. Itu terjadi di daerah-daerah utara sana. Dan kemudian 1 tahun. Kalau saudara ikuti penjelasannya dia, kurang lebih 30 menit. Tidak satu kali pun dia menyebutkan 1 minggu. Atau minggu penciptaan. Tidak pernah. Seharusnya Allah membagi masa waktu menjadi yang terpendek 1 hari, kemudian 1 minggu, kemudian 1 bulan, kan begitu harusnya. Tapi 1 minggu itu, atau minggu penciptaan tidak pernah dia sebut dalam penjelasannya.
Sebab apa? Kenapa tidak disebutkan? Karena untuk menguatkan perhitungan Sabat mereka. Sebab penghitungan atau penetapan Sabat katanya telah Tuhan serahkan kepada manusia. Kalau mereka menyebutkan minggu penciptaan, bahwa satu minggu adalah berdasarkan minggu penciptaan, maka mereka tidak bisa menentukan Sabat lagi. Mereka harus terima Sabat yang ditentukan oleh Allah. Jadi mereka tidak sebut itu, tidak gunakan itu sebagai dasar supaya mereka bisa menetapkan. Sebab katanya menurut mereka telah diserahkan kepada manusia untuk menetapkan 4 Sabat itu dalam 1 bulan. Kita sebenarnya tidak nyaman menyampaikan ini. Kita bukan mau mencela umat-umat yang percaya lunar. Tapi kalau mereka mau belajar, sama seperti Trinitas, kalau mereka mau belajar, selidiki lagi, ya. Karena apa yang disampaikan oleh umat-umat yang percaya lunar belum semua. Ya, kutipan roh nubuat saja mereka tidak kutip yang menyatakan Sabat adalah hari Sabtu. Yang mereka kutip hanya Sabat hari ke-7. Lalu mereka bawa pikiran orang, hari ke-7 itu hari apa? Hari Sabtu. Oh bukan, mari kita lihat bulan. Ya, mereka tuntun umat kepada roh nubuat, tapi begitu mau cari hari ke-7 itu hari apa? Mereka lari ke kalender. Atau mereka lari ke bulan. Mereka tinggalkan roh nubuat. Padahal roh nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Hari ke-7 dalam roh nubuat bisa kita cari, yaitu hari apa? Hari Sabtu. Ini yang tidak dilakukan oleh kaum lunar. Mereka hanya ambil satu kutipan, menyatakan Sabat hari ke-7, lalu hari ke-7 itu mereka tentukan sebagaimana tadi dikatakan si presenter, bahwa Tuhan telah menyerahkan kepada manusia untuk menentukan 4 Sabat itu. Perhatikan yang berikut ini, sumbernya ada di bawah, ada 5 sumber. Saya baca yang bagian atas, lainnya sudah bisa baca nanti. Hari bulan baru dalam kalender Masehi bervariasi setiap bulan dan tahunnya. Supaya kita mengerti kenapa ini terjadi. Ya. Kenapa mereka berbakti pada hari Sabat yang berbeda-beda. Sebab mereka menggunakan lunar untuk menentukan kapan hari ke-7. Dan pada waktu mereka terapkan di kalender Masehi yang sekarang berlaku atau kalender Gregorian, harinya berubah. Kenapa berubah? Sebab kalender lunar dengan kalender solar berapa beda? Beda 11 hari. Jadi selalu selisih. Itu sebabnya mereka berubah-ubah. Setiap bulan bisa harinya lain lagi. Hari ini lain bulannya, bulan ini harinya lain, bulan depan harinya lain lagi. Bulan depannya lagi, lain lagi. Karena penyesuaian tadi. Mereka gunakan penghitungannya dengan lunar, tapi diterapkan kepada kalender solar. Sebab menurut mereka, Allah telah menyerahkan penetapan Sabat kepada manusia. Saudaraku dalam Tuhan, belum pernah sebingung ini penetapan hari Sabat sampai munculnya Sabat lunar. Mereka mengacu kepada Alkitab, tapi tidak selaras dengan kebenaran. Mereka kutip roh nubuat tapi tidak berani kutip pernyataan roh nubuat bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Mereka hanya ambil hari ke-7 saja dan kemudian mereka sendiri tentukan kapan hari ke-7 itu berdasarkan bulan. Inilah penyimpangan yang terjadi dalam pekabaran Sabat lunar. Perhatikan yang berikut juga dalam Kejadian 1 ayat 14 sampai 16. Ayat yang juga mereka sering gunakan sebagai dasar bahwa bulan Tuhan tetapkan sebagai penetapan waktu. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Yang lebih besar adalah matahari, yang lebih kecil adalah bulan. Matahari dan bulan Allah ciptakan pada hari keempat. Nah, pada waktu Allah ciptakan bulan pada hari keempat, saya ingin bertanya, adakah tahu kita apakah itu Kodes atau Yarea? Apakah itu bulan baru yang mana tidak kelihatan, atau langsung bulan purnama? Ada yang tahu?
Saya tidak salahkan kalau ada yang percaya purnama, saya tidak salahkan. Bukan saya bagian penentu salah atau benar, tapi saya ingin kita berpikir, pada waktu Tuhan menciptakan bulan pada hari keempat, apakah dia bulan pertama atau bulan baru atau sudah purnama? Loh, saya ingin kita berpikir saja bahwa kalau Allah menciptakan, jadilah bulan, langsung purnama, bisa? Bisa, makanya saya ingin saudara kalian yakin, supaya jangan ragu-ragu, seperti ragu-ragu tadi. Ya. Dia bisa menciptakan bulan langsung purnama. Jadilah bulan langsung purnama. Bisa. Tidak harus tunggu 15 hari baru purnama. Ya kan? Adam saja langsung dewasa. Ya, tidak dari bayi. Allah bisa? Bisa. Dari Adam keluar Hawa? Bisa? Bisa. Ya. Hawa dewasa lagi. Ya. Adam tidak usah gendong-gendong. Kenapa kita perlu pahami ini? Karena Allah yang menjadikan alam semesta ini maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Ini harus kita ingat tentang hari Sabat. Karena hari Sabat mengingatkan kita akan penciptaan. Nah, pada hari pertama Allah berkata apa? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Apa sudah ada matahari dan bulan? Belum ada, tapi sudah ada terang dan sudah ada pernyataan, itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Belum ada matahari, belum ada bulan. Tapi Allah sudah berfirman demikian. Percayakah kita? Hari pertama itu bukan ditentukan oleh matahari atau bulan. Tapi Allah yang tentukan. Mau bagaimana bentuknya pagi dan petang saat itu, dia yang tahu. Dia yang tentukan, bukan kita. Kita punya pagi dan petang adalah jam 6 sampai jam 6. Matahari terbenam, matahari terbit. Itu bagi kita. Bagi kita, anak lahir, ibu mengandung, lalu masuk rumah sakit dan ngeden. Itu bagi kita. Tapi bagi Tuhan, bagi Allah, tidak harus demikian. Pagi dan petang bagi dia bisa menurut dia punya cara. Dia maha kuasa, makanya hari pertama belum ada matahari, belum ada bulan, tapi ada hari pertama. Nah, penting bagi kita juga untuk mengetahui bahwa kalau seandainya hari keempat itu Tuhan menciptakan bulan, kita ambil beberapa skenario. Skenario pertama, dia ciptakan bulan pada hari keempat dan bulan baru. Tidak kelihatan. Kalau itu yang terjadi, maka kaum lunar akan menyatakan bahwa itulah hari pertama. Sebab hari pertama bagi mereka adalah bulan baru yang mana tidak kelihatan. Artinya hari 1, 2, 3 tidak berlaku. Dihitung mulai hari keempat. Dengan demikian hari Sabat bukan pada hari ke-7. Hari yang ke-10 sejak hari pertama. Karena hari keempat tambah 3 tambah 4. 6 tambah 4 hari ke-10. Itu kalau pada hari keempat yang muncul adalah bulan baru. Tapi kalau yang muncul adalah bulan purnama, berarti hari yang sebelumnya sudah ketinggalan berapa hari? 15. Ya. Sebab bulan baru sebab bulan purnama dalam penanggalan lunar adalah tanggal 15 umumnya. Sehingga kalau saat itu Tuhan ciptakan muncul langsung purnama, bagi yang memahami lunar berarti itu sudah tanggal 15. Sama seperti Adam. Pada waktu dia sudah muncul, kita ketemu Adam, oh berarti dia umur kira-kira 30 tahun. Kan begitu. Padahal dia baru lahir hari itu. Ya, bulan juga baru muncul saat itu. Nah, ini tantangannya. Kenapa? Kenapa saya perlu bahas ini? Sebab masih ingat hari Sabat lalu, ada WA yang dikirimkan ke saya yang berbunyi begini. Lihat yang warna merah saja, yang lainnya kita sudah baca. Karena dia gunakan roh nubuat juga. Roh nubuat yang gunakan adalah dari kerinduan segala zaman. Pada mula pertama Bapa dan Anak telah beristirahat pada hari Sabat setelah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Hanya itu. Hari Sabatnya hari keberapa? Dia jelaskan di sini. Yang merah ya. Bapa dan Anak beristirahat setelah menyelesaikan penciptaan adalah hari Sabat ke-7 dalam minggu. Hari ke-8 dalam bulan setelah bulan baru. Ya.
Dia ini adalah guru lunar dari Amerika. Dia orang Indonesia tapi tinggal di Amerika dan mengajar sahabat lunar. Inilah perkataannya dia. Dia kutip Roh Nubuat tentang hari Sabat, bahwa Bapa dan Anak berhenti pada hari Sabat setelah menciptakan. Tapi untuk menentukan kapan Sabat itu, dia yang jelaskan sendiri di sini, ya, bahwa itu adalah hari ke-8 dalam bulan setelah bulan baru. Kalau dikatakan setelah bulan baru, setelah tanggal berapa itu? Tanggal 1. Tanggal 1 itu bulan baru. Hari ke-8 sesudah itu, karena hari tanggal 1 tidak dihitung. Ya. Ini contohnya. Ini minggu penciptaan. Hari pertama jadilah terang. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Hari ke-7 Allah berkati dan kuduskan. Itulah Sabat Tuhan Allah. Kalau kita ikut dia punya penjelasan bahwa hari ke-7 adalah hari ke-8, maka bentuknya jadi begini. Hari pertama, hari bulan baru tidak dianggap. Padahal di sini adalah jadilah terang. Lalu hari pertama menjadi tanggal 2 atau hari kedua, dan akhirnya hari Sabat pada hari ke-8. Begitulah cara saudara-saudara kita kaum lunar menghitung hari untuk mendapatkan hari Sabat. Sebab demikianlah bulan. Dari bulan tidak kelihatan sampai bulan ke-8 itu mulai kelihatan, terus sampai kepada bulan purnama. Ya. Inilah yang digambarkan, aplikasi dari apa yang orang-orang lunar ajarkan. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke Yosua, kita kembali ke perjanjian baru. Kita kembali ke perjanjian lama. Tadi kita dalam perjanjian baru, kita sekarang kembali ke perjanjian lama. Kita buka Yosua 10 ayat 13. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Saya yakin masih ingat peristiwa ini ya. Yosua berperang di Gilgal, karena belum tuntas dimusnahkan, dia minta kepada Tuhan supaya matahari berhenti. Bulan juga ikut berhenti. Kenapa matahari dan bulan berhenti? Dia kan cukup bilang matahari berhenti, supaya jangan gelap. Kenapa ikut-ikutan bulan? Ya, artinya benda-benda alam ini semua teratur pergerakannya, dan yang mengatur Allah. Semua kita ini, semua planet dalam galaksi kita ini berputar, porosnya apa? Matahari, ya, Merkurius, Venus, Mars, Bumi, semua berputar mengelilingi matahari. Ada bulan juga yang mengelilingi setiap planet. Setiap planet beda-beda bulannya. Ada yang satu seperti Bumi, ada yang 2, 3 lebih daripada satu seperti planet yang lebih besar. Semuanya ini ada aturannya. Dan yang mengatur siapa? Allah. Jadi pada waktu dia minta matahari berhenti, itu termasuk bulan. Karena semua mengatur waktu. Baik matahari maupun bulan. Nah, mengenai hal ini, ada beberapa komentar dari ahli Alkitab maupun ahli astronomi. Kita hanya untuk baca sebagai pengetahuan saja. Kita tidak percaya akan hal-hal itu. Tapi supaya tahu bahwa ayat ini menjadi pergumulan banyak orang. Ya, pada waktu matahari berhenti, apa yang terjadi sebenarnya? Atau kenapa demikian? Karena di dalam Alkitab tidak disebutkan. Ya, apakah waktu jadi berubah, tambah 1 hari lagi, atau kurang sehari, tidak disebutkan dalam Alkitab. Nah, kita baca dalam Blue Letter Bible. Ada 7 hal yang orang-orang perkirakan. Supaya tahu saja, ini bukan buat dipercayai. Yang pertama, ayat tersebut bersifat puitis dan tidak dapat dipahami secara harafiah. Ada yang bilang begitu. Yang kedua, matahari berdiam mengacu pada gerhana matahari. Yang ketiga, bumi sebenarnya menghentikan rotasinya mengelilingi matahari selama hampir 24 jam sesuai permintaan Yosua. Ada juga asumsi ini. Rotasi bumi diperlambat bukan dihentikan. Hal ini memperpanjang hari hampir 24 jam. Ya, semua sepertinya masuk akal.
Matahari dan bulan tampak keluar dari tempat biasanya karena sebuah fata morgana yang diberikan secara supranatural. Matahari berhenti bersinar pada paruh kedua hari itu. Yang ketujuh, daripada siangnya diperpanjang, Allah malah memperpanjang malam sebelumnya. Ya. Apapun perkiraan manusia, tujuh hal ini membuat Allah terbatas. Ya. Allah terbatas dengan tujuh hal ini. Itu sebabnya saya tidak percaya, karena ini membuat Allah terbatas. Ya bisa, karena hari itu adalah bukan karena matahari yang berputar, tapi karena bumi berputar pada porosnya. Jadi akhirnya jadilah pagi dan jadilah petang. Ya. Yang sangat berpotensi memang nomor 4. Tapi ingat juga bahwa Tuhan itu seperti tadi kita sudah bahas. Dari hari pertama dia yang atur. Ya, belum ada matahari dan bulan, tapi dia katakan itulah hari pertama. Ya. Supaya kita lihat hubungannya. Tanpa harus dia menghentikan apapun, tanpa harus dia buat apapun, dia bisa menghitung hari, menetapkan hari tetap berjalan, meskipun terang masih berjalan. Matahari dan bulan nanti di hari keempat, tapi terang pada hari pertama sudah menjadi bagian dari perhitungan hari. Apa susahnya untuk peristiwa Yosua ini? Kenapa kita perlu tahu ini? Wahyu 21 ayat 25. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Di mana ini? Di mana? Di dunia baru. Ya, bukan di sorga. Wahyu 21 berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana nanti Yerusalem baru turun ke dalamnya atau ke atasnya. Kita baca Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, kalau malam tidak ada lagi di dunia baru nanti, lalu bagaimana kita menentukan satu hari? Bahkan tadi kalau kita baca ayat sebelumnya, tidak perlu lagi apa? Matahari dan bulan, sebab Allah dan anaknya yang menjadi terang, yang menerangi. Kalau tidak ada lagi malam, tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, bagaimana kita menentukan satu hari? Bagaimana kita menentukan sabat kepada sabat, bulan kepada bulan? Bagaimana? Ingat hari penciptaan, hari pertama, jadilah terang, maka terang itu jadi. Belum ada matahari, belum ada bulan, itulah hari pertama. Tuhan tidak perlu bantuan kita untuk menentukan waktu. Tuhan tidak perlu benda-benda lain untuk menyatakan terang. Dia sendiri adalah terang itu. Dia maha kuasa, dia bisa menentukan kapan itu hari, kapan itu bulan, kapan itu sabat. Ada matahari terbit, ada matahari terbenam. Itulah yang kita pahami sebagai manusia. Tapi di dunia baru nanti tidak ada lagi matahari, sebab Tuhan Allah akan terangi umatnya. Dan tidak hanya matahari, bulan juga tidak diperlukan. Ingat tadi Wahyu 21 ayat 23. Di kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan, sebab Allah yaitu Bapa dan anaknya menerangi semuanya. Lalu, kalau kaum sahabat lunar masuk sorga dan tinggal di dunia baru, bagaimana mereka menentukan hari sabat? Bulan tidak ada lagi. Ingat Yesaya berkata, Yesaya 66 ayat 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Bagaimana caranya mengetahui bulan jika tidak ada matahari dan bulan? Bisa? Kita manusia tidak bisa. Kalau matahari dan bulan tidak ada, kita tidak bisa tentukan berapa hari sebulan. Tidak bisa. Tapi Tuhan bisa? Bisa. Hari pertama tidak pakai matahari dengan bulan. Makanya kalau ingat sabat, ingat penciptaan. Ada yang di luar kemampuan kita. Kita manusia terbatas. Bagaimana caranya tahu sabat, ganti sabat, jika tidak ada matahari dan tidak ada matahari dan bulan? Bahkan tidak ada malam. Bagaimana caranya? Kalau dalam Alkitab, sabat kan dia katakan dari matahari terbenam kepada matahari terbenam.
Tapi di dunia baru nanti dari Sabat kepada Sabat. Tidak ada malam, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Siapa yang tentukan? Tuhan yang tentukan. Perhatikan Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past, halaman 234 paragraf 3. Hari Sabat sebagai peringatan akan kuasa kreatif Allah, menunjuk kepadanya sebagai pencipta langit dan bumi. Ini adalah kesaksian terus-menerus akan kebesaran, kebijaksanaan, dan kasih-Nya. Hari Sabat itu harus ingatkan kita bahwa Allah itu punya kuasa kreatif. Apa kreatif Allah? Kadang-kadang kita kurang berpikir tentang Allah itu kreatif. Kita hanya puji orang kreatif, padahal Allah itu yang kreatif. Bukankah tadi yang kita sudah bahas itu adalah kekreativitasan Allah? Belum ada matahari, belum ada bintang, belum ada bulan, sudah ada terang, sudah ada hari. Pohon langsung besar, berbuah, bulan terang, matahari langsung terang, Adam langsung dewasa. Bukannya itu kreatif? Ya kan? Hewan-hewan, semua, Adam sudah langsung menikmati semua ciptaan Tuhan. Ya? Kita harus ingat bahwa Sabat mengingatkan kita bahwa Allah itu kreatif, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Di dunia baru nanti, kalaupun tidak ada matahari dan bulan, tapi Dia bisa menentukan Sabat kepada Sabat, bulan kepada bulan. Dan teristimewa, perhatikan, Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ada yang terkecuali? Tidak ada. Kalau sekarang penghitungan hari adalah matahari terbenam kepada matahari terbenam. Di dunia baru nanti kita tidak tahu. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Ya, penentuan Sabat kita tidak tahu bagaimana nanti di sana. Karena dikatakan tidak ada malam, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Segala sesuatu baru. Kalau kita pikirkan dari sekarang bahwa nanti di dunia baru nanti saya akan tentukan Sabat dengan melihat bulan atau menggunakan kalender bulan, berarti bukan baru. Bukan yang tidak pernah terpikirkan manusia lagi. Sudah dipikirkan itu sama manusia. Yang di sana itu tidak pernah kita pikir, tidak pernah terbayang, terlintas pun tidak pernah. Sesuatunya baru. Saudaraku dalam Tuhan, kita perlu ingat baik-baik. Hari Sabat diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kita perlu ingat baik-baik ini. Terkesan sederhana atau sepele. Tapi hari Sabat diciptakan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya, kita manusia berdosa, ya, bahkan manusia yang belum berdosa sekalipun tidak punya kuasa, hak untuk mengubah atau menentukan kapan hari Sabat. Itu adalah bagian kuasa kreatif Allah. Sebab Allah melalui anaknya menjadikan hari Sabat untuk manusia. Itu sebabnya dia dikatakan Tuhan atas hari Sabat. Dia ciptakan untuk kita, bukan untuk kita utak-utik lagi, tapi untuk kita terima oleh iman. Kita masuk dalam perhentiannya, bersekutu dengan Bapa dan anaknya. Sebagai penutup, Roh Nubuat berkata, Signs of the Times, Mei 8, tahun 1884, paragraf pertama. Pertentangan besar antara Kristus dan setan yang telah berlangsung selama hampir 6.000 tahun akan segera berakhir. Berapa usia dunia ini? Kurang lebih 6.000 tahun. Ya. Ini Roh Nubuat punya pernyataan ini. Namun betapa sedikitnya yang menaruh perhatian terhadap masalah ini. Betapa sedikitnya yang menyadari bahwa kita sedang hidup di tengah-tengah masa akhir sejarah bumi. Artinya kita dalam masa di mana itu? Masa di 4.000, 5.000? Di 6.000 kita. Kita di masa 6.000, sudah mau berakhir pertentangan itu. Usianya selama kurang lebih 6.000 tahun. Makanya kita kenal yang disebut dengan Minggu Milenium. Ini dia Minggu Milenium. Satu hari sama dengan 1.000 tahun dalam nubuatan. Maka setiap hari dalam Minggu Milenium itu adalah 1.000 tahun.
2 hari yang pertama, yaitu hari 1 dan hari 2, adalah hari di mana hukum belum diberikan. Ya. Di sini belum diberikan, kurang lebih 2000 tahun hukum itu belum diberikan, masih dikomunikasikan saja secara verbal. Nanti di hari ketiga dan 4, baru hukum diberikan, tertulis, dan berlaku sampai pada akhir hari keempat. Kristus datang, hari keempat Kristus datang, menjelma menjadi manusia, dan mati pada akhir hari keempat, atau akhir 4000 tahun. Dan setelah 4000 tahun, muncul yang kita sebut sebagai zaman akhir. Sejak salib sampai sekarang disebut apa? Zaman akhir. Zaman akhir bukan sekarang saja. Sejak salib sampai sekarang itu zaman akhir. Untuk berapa lama? 2000 tahun, hari kelima dengan hari ke-6. Dan kita sudah sangat dekat dengan akhir daripada tahun ke-6 ini. Kita sudah sangat dekat dengan akhir dari masa yang 6000 tahun. Hari ke-6. Karena tadi dikatakan sudah lama, hampir 6000 tahun, dan masa akhir sejarah sudah hampir berakhir. Ya. Kita sedang berada di sini. Ya. Sudah mau berakhir pertentangan itu. Kita bisa-bisa sudah di ujung daripada hari ke-6. Ya. Orang Samaria yang baik hati itu hanya kasih 2 dinar kepada penjaga hotel, yaitu upah 2 hari. Kita sudah di ujung zaman akhir ini, dan kita sudah berakhir, dan jika sudah berakhir, saya ulangi, dan jika sudah berakhir, maka akan datang 1 hari perhentian. Jadi kalau pertentangan berakhir di 6000 tahun, siapa datang? Yesus datang. Yang selamat dia bawa ke surga, kemudian yang tidak selamat binasa. Ada berapa lama kita bersama Yesus di surga? 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, nanti dia turun ke dunia ini. Dan sebelum Yerusalem baru menjejakkan di dunia ini, dia bersihkan dulu. Ya, itulah yang disebut neraka. Api membersihkan dunia ini dari segala unsur dosa, setan dan pada mengikutnya habis. Ya, baru nanti Yerusalem mendarat. Itu setelah 1000 tahun. Yaitu pada hari yang ke-7. Itulah 1000 tahun perhentian kita di sorga. Bisa lihat gambarannya saudaraku dalam Tuhan? Saya mohon maaf kepada para pengikut lunar. Ya. Kebenaran Sabat itu bukan sembarangan. Kalau perhitungan Sabat lunar digunakan, berlaku ini? Karena hari pertama tidak dianggap, dan hari ke-7 menjadi hari ke-8. Ada 1000 tahun lagi rupanya harus nunggu lagi. Sementara 1000 tahun pertama tidak dianggap. 1 minggu milenium, sebagaimana nubuatan, dan juga aplikasinya kepada usia dunia ini, yang mana 6000 tahun, dan juga milenium perhentian pada waktu kita di sorga, berlaku dan hanya berlaku kepada 1 minggu penciptaan. Di mana Allah menciptakan segalanya selama 6 hari, dan pada hari ke-7 dia beristirahat. Nanti sore kita akan pelajari supaya saudara sekalian mengerti bahwa hari Sabat itu bukan sekedar manusia punya utak-utik. Ada hal yang mendalam yang harus kita pelajari. Ini bukan sekedar kalender, bukan sekedar bulan, bukan. Itu sebabnya saya tolak lunar karena tidak selaras dengan pekabaran ini. Ini yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Nanti sore kita akan pelajari supaya kita semua disegarkan. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, pelajari sungguh-sungguh tentang hari Sabat. Yaitu Sabat Tuhan Allah yang Tuhan Allah tentukan hari dan waktunya. Sebab dialah pencipta yang kreatif. Kita terima oleh iman dan kita kabarkan, sebab itu adalah bagian dari pekabaran 3 malaikat. Agar pemelihara hari Minggu, ya. Saya senang di sini ada Oma Ani yang rajin berbakti sama kita hari Sabat. Ya. Setiap Sabat dia hadir.
Kita tinggal tunggu kapan dia minta dibaptis, ya. Ya. Oma Ani, oh dia ketawa-ketawa. Kalau dia sudah ketawa, dia sudah mau itu. Ya. Ya. Oma Ani harus pelajari, Oma Ani harus berdoa. Ini firman Tuhan katakan. Alkitab jelas nyatakan hari Sabat itu hari Sabtu, Oma. Ya. Jadi kita harus kabarkan agar pemelihara hari Minggu, pemelihara Sabat lunar, dan hari lainnya bertobat kembali kepada Allah yang benar dan menyembah pada hari Sabat yang benar, yaitu hari ke-7, hari Sabtu. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, yang maha kreatif, menciptakan alam semesta, menentukan waktu bagi kami manusia. Kami bersyukur pada kesempatan Sabat siang yang indah ini, kami boleh berkumpul berbakti bersama dan mempelajari firman-Mu, khususnya untuk menjangkau saudara-saudara kami yang masih bergelut dengan Sabat lunar. Sebab kami sudah tiba di penghujung zaman akhir ini. 6.000 tahun hampir selesai, dan kami yang setia tidak lama lagi akan dijemput untuk menikmati hari terakhir, Sabat perhentian 1.000 tahun di sorga, dan akhirnya turun ke dunia ini setelah diperbaharui. Tuhan, ini kiranya menjadi sukacita bagi kami, dan menjadi motivasi bagi kami untuk mengabarkan kepada saudara-saudara kami yang masih percaya lunar. Apapun kondisi mereka, Tuhan kiranya jangkau. Hati dan pikiran mereka Engkau jamah. Kasihani mereka ya Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari Sabat ini. Kami berterima kasih atas pimpinan-Mu pada kami hingga saat ini. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.